Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak D mulai bercerita, Pak D ingin memberitahu bahwa nanti di akhir cerita ini Pak D ingin matur sedikit bagi yang selama ini masih suudon atau ragu-ragu atau mencurigai Pak D, silakan nanti bisa dipersani bagian akhir. Namun sekarang Pak D beri kesempatan bagi Anda yang ingin klik tombol subscribe dan juga tombol like. Silakan. Sebelum ini sudah ada video yang isinya itu di sekitar makom Mbah Mutamakin. Rasanya kok kurang marem. Kemudian Pak D itu terpengaruh, lalu kepedian karena banyak yang ngendika Pak D itu ngangeni, pengen ketemu Pak D. Ya sudahlah, meskipun nggak banyak, nyatanya ada yang ngendika seperti itu, Pak D ingin langsung hadir sowan di hadapan panjenengan semua. Ini pembicaraannya lebih dalam dan tokoh lokal namun tetap ada hubungannya dengan tokoh-tokoh yang nasional. Poinnya adalah Pakubuwono II, Amangkurat IV, kemudian Serat Cebolek, lalu yang mungkin belum Anda kenal namanya adalah teks Kajen. Mbah Mutamakin, di video sebelumnya sudah ada identitas dan itunya. Pak D ketemu satu versi lagi bahwa Mbah Mutamakin itu, Pak D lebih suka menyebut Mbah Mutamakin seperti umumnya di Kajen daripada Syekh Ahmad Mutamakin dan lain-lainnya. Jadi sepulang dari haji, beliau itu berasal dari Tuban, Ceboleknya yang di Tuban yang sekarang Winong, kemudian berangkat haji dan sepulang dari haji kapalnya itu dirompak oleh bajak laut, oleh bajak laut sehingga tidak bisa mendarat ke Tuban. Kapal itu mendaratnya itu di pesisir Juwana. Pada waktu itu abad 17-an itu di Juwana termasuk ramai, termasuk pesisir atau pantai yang ramai. Di Juwana, sekitar Juwana itu sebelah timur Pati Juwana itu. Jadi ini yang tidak ada versi ikan itu versi yang rasional. Di situ, karena mendarat di situ, maka daerah itu diberi nama Cebolek. Nama itu sama dengan desa tempat kelahiran beliau yang ada di Tuban, tapi itu di Juwana, sebelah timur Pati. Nah, di situ kemudian beliau menetap di situ, menyebarkan agama di situ untuk beberapa saat. Nah, waktu di Cebolek itu setiap mau mengerjakan sholat isya, beliau itu melihat cahaya yang terang di sebelah barat. Setiap malam begitu ada cahaya terang karena penasaran dan merasa ini ada sesuatu, maka suatu hari beliau berjalan ke barat menuju arah cahaya tersebut. Ternyata di situ ada seorang kiai yang bernama Kiai Samsudin. Kiai Samsudin sebutannya itu Suryo Alam. Sudah ada di situ. Nah, Kiai Samsudin itu adalah orang pertama di situ yang berdakwah atau mengajarkan agama Islam. Kemudian Kiai Samsudin ternyata juga senang, sudah menantikan kehadiran dari Mbah Mutamakin. Waktu itu masih muda. Mbah Mutamakin waktu ingin berguru pada Kiai Samsudin menolak. Karena merasa ilmu dari Mbah Mutamakin juga tinggi. Kiai Samsudin bahkan meminta Mbah Mutamakin untuk tinggal di situ. Tidak hanya itu, malah diambil menantu, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Kodimah. Menetap di situ. Nah, desa itu itulah yang sekarang
Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati, yang videonya ada di video sebelum ini, di atas ini itu. Di situ Kajen. Kajen itu dari kata kaji ijen. Jadi yang kaji, yang sudah haji itu ijen, sendirian, alone. Siapa? Mbah Samsudin, kaji ijen. Jadi Mbah Samsudin itu orang pertama di situ, kemudian Mbah Mutamakin. Maka kediaman Mbah Samsudin itu masih ada di sebelah utara Matoliul Huda, Matoliul Falah, itu sebelah utara menuju ke timur, itu ada di situ. Nah, makomnya itu juga di sebelah barat Mbah Mutamakin. Jadi ada Mbah Yai Samsudin itu di situ. Ini versi yang tanpa ikan ladang dan lain-lain. Oke. Terus itu ketokohannya. Terus Anda kalau pergi ke Kajen senang, ya. Di sana ada puluhan kalau enggak ya, puluhan pendidikan formal dan pesantren. Jadi satu. Kalau mau putra, mau yang salaf-salaf, desa-desa begitu, tapi alim-alim, insya Allah sopan-sopan, pakai kromo inggil, itu bisa dipondokkan ke sana. Orang jualan juga banyak tapi rapi, pentol-pentol dan cireng itu banyak, enak suasananya. Makam Mbah Mutamakin selalu ramai, siang, malam, pagi selalu ramai. Begitu. Terus apa hubungannya di video sebelumnya yang tidak terlalu detail itu? Apa hubungannya dengan Mangkurat 4 dan Pakubuwono II? Oh iya. Anggap saja sumber utama cerita ini itu hanya dua. Yang pertama adalah Serat Cebolek yang dikarang oleh Yosodiningrat ya. Yosodipuro I. Yosodiningrat itu pengacara itu ya. Yosodipuro I. Kemudian yang satu adalah teks Kajen. Teks Kajen itu teks hasil dari cerita-cerita lisan yang turun-temurun yang kemudian dibukukan. Kapan dibukukannya? Baru-baru ini istilahnya. Ada yang mengatakan tahun 1972, ada yang 53. Pokoknya dibukukan pada abad ini saja. Itu jadilah teks Kajen. Di Serat Cebolek karangan Yosodipuro I itu banyak yang menjelek-jelekan Mbah Mutamakin, dan nampaknya teks Kajen itu sebagai encounter untuk menandingi, melawan, kemudian menjelaskan lah bahwa Mbah Mutamakin tidak seperti itu. Itu sumber utamanya ya. Dari mana-mana Pak D yakin, dari manapun pasti sumbernya dari dua itu. Oke, jadi hubungannya dengan Amangkurat IV. Pada masa Amangkurat IV, Mbah Mutamakin itu sudah divonis mati dengan cara dibakar. Amangkurat IV keburu meninggal sebelum eksekusi dilakukan. Terus diganti oleh Pakubuwono II. Di versi yang lain, kalau panjenengan belajar, Pakubuwono II itu mengganti Amangkurat IV, itu umurnya masih muda, 15 tahun. Nah, terus Amangkurat IV itu hebat. Amangkurat IV itu putra Pakubuwono I ya. Itu punya, nanti saya sebutkan, dari garwa Padmi, dari garwa Permaisuri itu nanti melahirkan Pakubuwono II itu. Kemudian dari selir, ini yang resmi satu ya. Dari selir yang lainnya, Mas Tejowati melahirkan Pangeran Mangkubumi, Hamengkubuwono I, pendiri Jogja. Yang ini tadi Pakubuwono II itu pendiri Kasunanan Surakarta. Kemudian Mangkubumi. Terus dari Mas Ayu Karoh itu melahirkan Pangeran Mangkunegoro, ayah dari Mangkunegoro I, ayah dari Pangeran Sambernyowo. Itu hebat kan. Kemudian ada lagi Raden Ayu Susilowati, merupakan putri dari Untung Suropati. Ini nanti melahirkan seorang tokoh imam di Desa Melangi, Sleman, Yogyakarta, penyebar agama Islam yang terkenal di situ. Jadi hebat ini Amangkurat IV. Nah, pada zaman Pakubuwono I
1700, lupa Pak D itu 26 sampai 29 kalau nggak salah. Sebentar ya. Itu dilakukan penyelidikan ulang. Dikirimlah Bupati Urawan kepada Mbah Mutamakin. Kemudian sepulangnya utusan itu matur macam-macam alasan bagaimana dan lain-lain. Dan kemudian Pakubuwono I itu menganulir keputusan tersebut. Beliau mengatakan, Pakubuwono II menganulir itu, beliau mengatakan bahwa mistisisme sufi yang digeluti oleh Mbah Mutamakin itu untuk konsumsi dirinya. Mbah Mutamakin tidak ingin mengubah seluruh Jawa itu dengan mistisisme seperti itu. Jadi dibatalkan. Cerita yang berhubungan dengan itu dari Cebolek itu dibentuklah Dewan Ulama yang terdiri dari 11 ulama. 11 ulama termasuk Ketib Anom Kudus, kemudian ada lagi nanti. Di situ 9 dari ulama itu merekom dan menyatakan bahwa Mbah Mutamakin itu salah, ingkar sunnah dan harus dihukum mati. Itu ya, 9 dari 11 anggota Dewan Ulama. Masih berkaitan dengan ini, Pakubuwono II itu memang penasaran. Jadi penasaran, ingin tahu ajarannya itu seperti apa. Ketika Mbah Mutamakin didesak untuk menjabarkan ilmunya seperti apa, beliau selalu menolak. Didesak terus menolak. Kemudian Mbah Mutamakin memberikan satu syarat. Syaratnya yaitu apabila Pakubuwono II mau dibaiat menjadi muridnya, beliau mau. Itu syaratnya. Gitu. Jadi meskipun tidak dari zaman, nanti ada, itu Mbah Mutamakin terus diberi wejangan itu, beliau terus seperti tercerahkan begitu. Bahkan beliau mengatakan, seandainya saya tidak diambil murid oleh Mbah Mutamakin, saya mati dalam keadaan kafir. Singkat cerita hukuman Mbah Mutamakin dianulir, dibatalkan. Meninjauan kembali PK kalau sekarang, kemudian membatalkan vonis itu. Bahkan Pakubuwono II adalah murid dari Mbah Mutamakin. Itu terkenal kalau itu semua mengakui. Terkenal ya. Apa yang dijabarkan oleh Mbah Mutamakin di Cebolek itu ada dialog antara Argapita, utusan yang dikirim Argapita dengan Mbah Mutamakin, yang kalau dibahasa Jawakan, Mbah Mutamakin itu tidak apa-apa kalau dieksekusi, dibakar, karena mungkin nanti lebunya itu asapnya itu, debunya bisa sampai ke gurunya di Yaman. Beliau menyebut nama gurunya itu adalah Syekh Jen, Kiai Ki Syekh Jen Yaman. Lalu siapakah Ki Syekh Jen dari Yaman yang merupakan guru Mbah Mutamakin itu? Sejarawan University of Melbourne, namanya Wycliffe itu, di bukunya The Seen and Unseen Words of Java in 1726 to 1749, pokoknya bukunya itu ya, Wycliffe melacak Ki Syekh Jen itu dan menemukan nama Syekh Muhammad Zain Al-Misjaji Al-Yamani. Kalau itu benar, tokohnya itu ya ada nama itu, ya, Syekh Muhammad Zain Al-Misjaji Al-Yamani itu memang tokoh Thariqat Naqsabandiyah yang ada di Yaman. Sepengetahuan Pak D sedikit saja ya. Memang kalau mau medar Thariqat itu hanya diberikan pada muridnya, jadi dari mursyid kemudian ke muridnya. Jadi Anda pasti banyak yang tahu lah ya, kalau masuk Thariqat misalnya Naqsabandiyah itu harus baiat dulu.
BA dulu, baru nanti diberi amalannya apa, baca apa berapa kali dan lain-lain. Kalau itu tepat begitu, karena sekjen itu memang guru thariqat, Naqsabandiyah, mursyid thariqat. Begitu nggih. Loh, dari tadi kok dikatakan bahwa Mbah Mu'tamakin itu banyak salah, kemudian dimusuhi dan lain-lain. Dimusuhi negara dari Amangkurat 4 sampai PB2, Pakubuwono II. Itu salahnya apa? Pak D mencari sumber-sumber itu dan adanya memang di Jebol. Salahnya cerita tentang anjing itu ya. Tentang anjing di video sebelumnya. Oke, ceritakan lagi. Jadi saat Mbah Mu'tamakin Riyando tirakat puasa 40 hari 40 malam itu, sama tidurnya ya sedikit atau tidak tidur, di hari menjelang berbuka beliau ingin, di hari terakhir ya 40 itu beliau diikat oleh istrinya, kemudian di depannya itu dihidangkan makanan dan minuman yang lezat-lezat. Kenapa diikat? Beliau pasti tahu bahwa hawa nafsu itu akan keluar. Nah, benar saja, diikat itu hawa nafsu dari tubuhnya itu keluar berupa 2 anjing, langsung melahap makanan dan lain-lain. Wajar kan 40 hari 40 malam tidak menikmati makanan seperti itu. Nah, saat 2 anjing perwakilan nafsunya itu mau balik, itu ada yang 2 anjing, ada yang 1 anjing 1 singa ya, itu mau balik ke badannya, beliau nggak mau, ditolak beliau nafsu itu. Nah, jadi anjing itu maka kan dirawat anjingnya. Nah, yang jadi perkara adalah anjing itu diberi nama pejabat, petinggi-petinggi. Namanya itu Abdul Qohar dan Komarudin. Nah, awalnya sebenarnya nggak apa-apa. Selain Mbah Mu'tamakin itu suka dengan serat Dewa Ruci, suka dengan wayang kulit yang lakonnya itu Dewa Ruci dan Bimo. Ada dialog-dialog seperti di situ, itu sesuai dengan tasawuf kegemaran beliau tentang pedoman hidup dan lain-lain. Di Dewa Ruci itu ya. Anda kalau lakon Dewa Ruci, Bimo Suci itu, Begawan Bimo Suci itu tahulah nanti. Jadi Bimo diutus Durna menjegur segoro, padahal mau dibunuh sebenarnya, tapi malah ketemu Dewa Ruci. Itu bisa masuk ke telinga Dewa Ruci dan lain-lain. Bimo juga, Anda kalau mau lihat adegan Bimo menggunakan kromo inggil, gurunya itu dilakon itu. Bimo kan biasanya enggak, ya apa Kresna kakangku, ngono to. Celak ngomongnya begitu mbek semua. Apa Durna kakekku, biasanya begitu. Kalau dia dengan itu enggak. Nun kasinggihan dawuh, ngomongnya begitu. Jadi pakai kromo inggil bisa dan bersimpu. Nah, di situ dan konon Mbah Mu'tamakin itu membolak-balik cerita itu, membolak-balik cerita tasawuf. Selain memang mengajarkan tasawuf di kalangan awam, dianggap begitu nggih, itu dianggap melanggar seperti Syekh Siti Jenar. Seperti Syekh Siti Jenar. Nah, tapi sebenarnya itu ada pemicunya, ada pemicunya. Pemicunya itu adalah waktu ada tamu ke situ, beliau memberi hidangan nasi berkat dan ikannya kering. Nah, nasi itu dihabiskan sama ikan sama duri-durinya itu dihabiskan oleh tamunya. Nah, Mbah Mu'tamakin berkomentar begini, lah anjing saya saja nggak pernah menghabiskan makanan sampai segitunya, sampai duri-durinya ikut habis. Komentar begitu, tamunya itu tersinggung. Tamunya tersinggung dan kemudian menyebarkan fitnah-fitnah itu. Yang ini pasti versi dari yang lainnya. Begitu nggih? Itu cerita tentang Mbah Mu'tamakin dan ada hubungannya dengan Pakubuwono II, guru spiritualnya. Terus sumbernya apakah valid, Pak D? Pak D ikut yang mengatakan sumbernya tidak valid semua. Tidak valid semua karena Yasadipuro itu lahir pada tahun 1726, meninggal 1800 berapa. Kemudian Pakubuwono II itu memerintah 1729 sampai 1740 berapa gitu, atau 30 berapa gitu. Artinya saat peristiwa itu terjadi, Yasadipuro I masih kecil. Bahkan saat Pakubuwono lengser,
Tadi sudah ngitung itu umur Yosodipuro itu sekitar 20 tahun, masih remaja itu, masih kecil. Jadi Yosodipuro I tidak menyaksikan langsung peristiwa itu, tidak mengalami. Kemudian dari penelusuran Pak Ade mendapatkan informasi bahwa pengarang dari Serat Jebolek sebenarnya adalah Ratu Pakubuwono I. Ratu Pakubuwono I. Ya, Mas sudah sepuh tapi masih ada. Itu masuk akal. Kemudian ditutur ulangkan kepada Yosodipuro I. Kalau itu masuk akal. Maka dianggap tidak valid karena tidak langsung. Kemudian teks kajen juga banyak distorsi ya, sebutannya. Banyak distorsi itu banyak yang tidak persis. Banyak pengurangan, banyak penambahan, pokoknya banyak beda-beda lah perubahan-perubahan dari kisah yang sebenarnya. Bagaimana tidak, karena jaraknya sudah taruhlah berabad-abad ya, 1700 itu sampai ini 1900, 200 tahun lebih. Jadi dianggap tidak, tapi memang begitulah yang terjadi. Ya. Nah dari kisah ini yang tadi Pak Ade omongkan, berkali-kali Pak Ade mengatakan, Pak Ade bukan pendeta, Pak Ade bukan cari pengikut. Kalau bisa, semua orang itu kalau bisa menurut Pak Ade, punya sawah yang banyak atau kontrak yang banyak, kemudian tidak bekerja, itu disewakan agar bulan mendapat uang. Tidak usah ngapa-ngapain, nggak usah debat sama orang, nggak usah lapor-lapor. Ya cari kesibukan sendiri, begini, jaro kesana ketemu temannya, nggak usah ribut. Yang susah itu mencari uang dengan halal tanpa bikin stres, tanpa menyakiti orang lain. Jadi Pak Ade itu bukan orang yang mencari pengaruh dan menyebarkan pengaruh, tidak. Jadi tolong please deh jangan untuk dalam konteks ini ya, dalam konteks ini Pak Ade hanya berbagi. Ini seperti Serat Jebolek dan teks kajian memang seperti itu. Jadi Pak Ade bercerita itu, oh yo diskusi. Nanti Pak Ade kalau enggak jangan bosan di meja gini terus deh. Jadi kayak berdiskusi, silakan anak panjenengan menanggapi seperti apa begitu. Jadi Pak Ade tidak mengajari Kak. Ya salah ya dibenerkan. Jangan ngamuk-ngamuk ke Pak Ade, kasihan Pak Ade tangisan. Lagian Anda berdosa nanti karena seudon. Tidak, Pak Ade tidak bagi apa-apa. Nggih. Terus cari Pak Ade riset, insya Allah valid. Ini dari jurnal-jurnal, dari kampus, kemudian dari kutipan-kutipan sumber-sumber kiai tokoh-tokoh di itu. Misalnya teks ada peninggalan dari yang dipercaya tulisan langsung dari Mbah Mutamakin itu ada. Itu ada di copy jadi 3, di kajian Gus Dur yang satu, kemudian salah satu siapa lupa Pak Ade, itu ada. Jadi dari pelacakan seperti itu. Jangan misalnya ada perbedaan ya versi dari itu masih terjadi, itu kan repot. Karena ada Pak Ade sudah menghindari ya. Menghindari yang terlalu vulgar misalnya, kecuali yang terlanjur diupload misalnya ya bagaimana sudah terlanjur kan bikinnya susah. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi inti utama itu bukan ceritanya. Meskipun ceritanya Pak Ade cari dengan tenanan dan tidak asal-asalan. Yang lupa-lupa tadi itu kan kurang bagus, tapi memang lupa. Nanti kalau di komentar mau tanya Pak Ade jawab. Pak Ade ada ringkasannya itu ya dari hasil riset itu. Begitu Mas Faiz Pradipta, Sanurdin, Mas Raja yang menginginkan Pak Ade ya. Kemudian Tommy Romi yang menginginkan pembahasannya. Jadi ini bercerita begitu loh ya, bercerita, berdiskusi, silakan kalau salah dibenarkan, yang benar seperti apa nanti bikin lagi. Tadi berencana membuat yang Amangkurat 1, kebaikannya itu berencana Pak Ade mengungkap juga supaya seimbang begitu. Tapi sumbernya itu yang penting sumbernya. Ketika ditanya itu Pak Ade tahu ya sumbernya ini. Sumber yang pakai Pak Ade misalnya disertasi doktor itu Pak Ade anggap sudah oke. Anda setuju, tidak setuju, monggo. Kemudian sejarawan yang benar-benar sejarawan, profesor atau doktor, baik dari dalam maupun luar negeri, Pak Ade anggap valid. Pak Ade tidak seudon, dia tendensi kecuali yang jelas ya. Terus yang gaib-gaib, Pak Ade mengenal, tapi itu tidak dijadikan patokan Pak Ade, yang gaib-gaib. Seperti makom, belum tentu yang ada makomnya itu ada orangnya. Repot nanti kalau makomnya banyak gimana? Itu misalnya, itu ada makomnya kan orang nggak tahu makomnya. Tadi tidak mengatakan itu
itu tidak ada mayatnya, tidak, tapi kan tidak tahu. Apalagi datanya tidak sinkron. Hidupnya pada zaman ini kok peristiwanya ini, padahal kan enggak. Begitu maksudnya. Jadi jangan terlalu apatis dengan sumber-sumber dari luar. Misalnya kalau kita mampu, kalau kita ingin menandingi, ya bikin tadi seperti teks kajian itu, kita explore, kemudian kita lawan mereka dengan data-data. Makatan nggih, itu hanya sedikit penjelasannya dari Pak. Pada sedih kalau dianggap bagaimana, wong enggak kok. Buat apa? Ya, tidak ada tendensi apa. Cerita tentang Sunan Kudus itu kan riskan sekali. Diceritakan apa adanya. Sumbernya itu ada Bapak Tanah Jawi. Orang sekarang itu kalau cerita Marxis itu nggak apa-apa, bukunya dijual bebas. Marxis itu ajarannya begini-begini itu ada itu. Boleh bebas. Oke, misalnya seperti itu. Jadi dibuka pikirannya, kemudian jangan sok bener lah gitu kira-kira. Yang repot itu menjelekkan. Kau nggak kenal, tak kenal maka tak sayang, kan nggak kenal, nggak kenal kan. Gitu nggih. Terima kasih sudah setia menonton. Alhamdulillah bulan Ramadan 1443. Tanggal berapa ini? Malam 27 ya? Atau malam 28 Ramadan, lupa ini hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan barokah, yang nonton banyak. Kalau ada yang susah sekarang tolong di-share-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.